051 Di sini saya akan memaparkan materi tentang proyek kami, yaitu proyek analisis tentang penawaran dan permintaan mie ayam. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kami mengambil analisis tentang mie ayam? Nah, karena mie ayam itu merupakan salah satu makanan yang memiliki peminatan yang tinggi di masyarakat. Nah, menjadikannya itu objek studi yang menarik. Nah, selain itu juga harga dan jumlah penawaran mie ayam itu sering berubah-ubah menyesuaikan kondisi pasar, seperti harga bahan baku ayam atau tepungnya. Nah, melihat dari dinamika ini, kami menetapkan tujuan utama analisis ini. Pertama, membentuk fungsi permintaan dan penawaran mie ayam secara sistematis agar kita dapat memahami hubungan harga dengan kuantitas yang diminta atau ditawarkan. Dan yang kedua, semua data yang kami gunakan dikumpulkan dari hasil survei terhadap responden konsumen dan penjual mie ayam. Sebelum masuk ke data, mari kita tinjau kembali landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa hubungan antara harga P dan jumlah barang yang diminta, KIDI. Secara matematis, fungsi sering ditulis sebagai KIDI sama dengan A min BP, di mana B bernilai negatif sesuai dengan hukum permintaan. Yang kedua, hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus jika harga P turun, maka jumlah yang diminta KIDI akan naik, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, fungsi penawaran. Fungsi penawaran QS menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. QS sama dengan A plus BP, di mana B bernilai positif. Yang terakhir, kami juga akan menyajikan analisis elastisitas harga. Analisis ini penting karena digunakan untuk melihat seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. Kami mengambil data dari survei yang melibatkan 30 responden yang terdiri dari konsumen dan juga penjual mie ayam. Variabel yang kami gunakan dalam analisis adalah P sebagai harga jual mie ayam, KIDI sebagai jumlah permintaan, QS sebagai jumlah penawaran. Untuk metode analisis, kami menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dan dibantu oleh Excel. Dari ringkasan data, kita dapat melihat pola yang jelas. Ketika harga naik, kuantitas permintaan atau KIDI cenderung naik. Permintaan kuantitas penawaran QS cenderung naik. Ini mengonfirmasi berlakunya hukum permintaan dan penawaran di pasar mie ayam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi bagian 5, yaitu hasil analisis. Baik, pada bagian hasil analisis ini dapat kita lihat dua fungsi yang dihasilkan oleh metode OLS, yaitu Ordinary Least Squares, yaitu metode kuadrat terkecil. Untuk fungsi permintaan diperoleh QD sama dengan 7.9603 dikurangi 0.000026P. Dan untuk fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min 293.7868 ditambah 0.1721P. Koefisien pada fungsi permintaan bernilai negatif sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa jika harga naik, jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan koefisien pada fungsi penawaran positif, artinya ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Nilai R pangkat 2 permintaan sebesar 0,855 menunjukkan bahwa model ini tergolong baik, dan R pangkat 2 penawaran sebesar 0,954 berarti model penawaran ini sangat baik karena mampu menjelaskan data dengan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi ekonomi dari hasil analisis dapat diinterpretasikan bahwa ketika harga meningkat, permintaan menurun, sedangkan penawaran meningkat sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Yang elastisitas harga permintaan sebesar min 0,48 menunjukkan bahwa permintaan bersifat inelastis. Artinya perubahan harga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, walaupun harga naik, jumlah mie ayam yang dibeli tidak akan berubah secara signifikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Amanda Junedika dengan nomor NPM 25510310338. Nah, di sini saya akan menjelaskan grafik fungsi yang ada di atas ini. Nah, grafik fungsi ini menggambarkan hubungan antara harga mie ayam P dan jumlah mie ayam Q yang diminta oleh konsumen serta ditawarkan oleh penjual. Nah, grafik ini sering digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menunjukkan bagaimana harga terbentuk di pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran.
Nah, pada sumbu horizontal X itu terdapat harga barang yang ditulis di situ yaitu RP yang menunjukkan seberapa mahal atau seberapa murah sih mie ayam yang dijual, harga mie ayam yang dijual. Nah, sedangkan pada sumbu vertikal Y terdapat jumlah barang atau Q yaitu berapa banyak sih banyaknya mie ayam yang diperdagangkan di pasar. Dan yang kedua ada kurva permintaan atau demand curve yang di garis kuning itu ya. Nah, kurva permintaan itu menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, secara umum hukum permintaan menyatakan bahwa apabila harga naik, maka jumlah yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Namun, pada grafik yang ada di atas ini terlihat bahwa garis permintaan hampir datar, yang dimana jumlah permintaan terhadap mie ayam relatif stabil meskipun terjadi perubahan harga. Nah, hal ini nih bisa diartikan dan bisa terjadi, yang dimana artinya bahwa konsumen sudah sangat menyukai mie ayam dan tetap membelinya, walau harganya sedikit naik. Nah, barang ini mungkin termasuk kebutuhan harian yang elastisitas, yang dimana permintaannya rendah. Dengan kata lain, perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah mie ayam yang dibeli. Nah, yang ketiga itu ada kurva penawaran atau supply curve yang ada di garis biru, yang ditunjukkan di garis biru itu ya. Nah, jadi kurva penawaran itu kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Hukum penawaran menyebutkan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak produsen yang bersedia menawarkan barangnya ke pasar. Nah, pada grafik di atas ini terlihat bahwa garis biru tuh menanjak tajam dari kiri ke bawah kanan atas. Nah, yang menandakan bahwa hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, jika harga mie ayam naik, para pedagang akan berusaha menambah jumlah produksi atau penjualnya karena mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, titik keseimbangan pasar atau equilibrium point yang ada di titik merah itu. Nah, jadi titik merah itu titik keseimbangan, yang dimana titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, dalam grafik, titik ditandai dengan simbol X berwarna merah disertai keterangan P sama dengan 1751 dan yang Q 7,60. Jadi maknanya harga keseimbangan P terjadi pada harga Rp1.751.000 per porsi mie ayam dan jumlah keseimbangan Q terjadi pada 7,60 unit per porsi mie ayam. Artinya, jika mie ayam dijual dengan harga Rp1.751.000, maka seluruh mie ayam yang ditawarkan akan habis dibeli oleh konsumen. Yang dimana tidak ada kelebihan atau kekurangan stok. Gitu. Nah, yang kelima, kondisi di luar titik keseimbangan. Jika harga berada di atas Rp1.700.000, penjual ingin menjual lebih banyak atau karena harga tinggi. Jadi pembelinya tuh menjadi enggan membeli karena harganya kan mahal. Nah, jadi terjadi kelebihan penawaran nih atau surplus. Sebaliknya, jika harga berada di bawah Rp1.751.000, maka pembeli ingin membeli lebih banyak karena harganya lebih murah. Tapi penjual enggan menjual banyak karena keuntungan kecil dan terjadi penawaran atau short take. Nah, melalui mekanisme pasar, kondisi ini akan menyesuaikan sendiri sampai tercapai kembali keseimbangan di harga Rp1.751.000. Nah, jadi dapat disimpulin dari grafik ini kalau pasar mie ayam mencapai keseimbangan harga pada Rp1.751.000 per porsi. Nah, pada titik tersebut jumlah mie ayam yang diminta dan ditawarkan seimbang, yaitu 7,60 unit. Jika harga naik atau turun dari titik keseimbangan,
pasar akan mengalami ketidakseimbangan atau surplus atau kekurangan. Nah, kurva permintaan yang datar menandakan bahwa mie ayam merupakan barang yang bersifat inelastis karena perubahan harga tidak banyak mempengaruhi jumlah pembelian. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Mariam dengan NPM terakhir 039. Di sini saya akan melanjutkan bagian ke-6, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama ada fungsi permintaan dan penawaran sesuai teori ekonomi. Yang kedua, harga mempengaruhi kuantitas permintaan dan penawaran mie ayam. Yang ketiga, nilai R pangkat 2 tinggi menandakan model representatif. Selanjutnya saran, yang pertama, gunakan data lebih luas untuk memperkirakan keseimbangan pasar. Yang kedua, tambahkan variabel pendapatan dan selera untuk penelitian lanjutan. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Saya Mutiara Manda Junierika mengucapkan sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.